Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emsal Sabila Rifki dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini sesuai dengan judul yang sudah tertera di video ini, yaitu saya akan membahas mengenai guru masa depan. Namun tidak pantas rasanya ketika saya harus melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu dari pendapat saya maupun dari statement saya saja mengenai guru masa depan ini. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba melihat pendapat dari beberapa siswa yang sudah saya tanyai, apa sih harapan-harapan dari mereka untuk guru. Oke, langsung saja kita lihat dari harapan-harapan siswa tersebut mengenai guru. Guru itu harus bisa merangkul siswanya. Guru itu harus bisa ngertiin siswanya. Guru harus bisa menjadi contoh, bukan hanya menasihati. Guru itu harus sabar menghadapi siswanya. Guru itu harus melihat teknologi bila gaptek. Guru itu harus bisa menghargai siswanya. Guru tidak hanya sebatas mengajar, tapi juga menjadikan siswanya sebagai teman. Jangan menganggap siswanya itu bodoh, karena ucapan itu adalah doa. Tidak diberikan tugas banyak, Mengasihkan. Tidak diberikan materi terus. Pembelajaran yang santai. Oke teman-teman, itulah dari harapan-harapan dari peserta didik atau murid mengenai guru ya teman-teman. Ya, banyak sekali harapan-harapan dari mereka, sangat berbeda antara satu individu dengan individu lain. Ada yang berharap bahwa guru harus bisa merangkul siswanya, guru harus bisa ngertiin siswanya, guru harus bisa sabar menghadapi siswanya. Ada juga yang berharap ketika pembelajaran di kelas, guru harus bisa memberikan kenyamanan, memberikan keasikan. Guru tidak hanya terus-terusan memberikan materi, mereka akan bosan. Kemudian ada yang berharap juga guru harus melek teknologi dan lain sebagainya teman-teman. Ya, dari harapan-harapan tersebut tentunya sangat relevan sih, sangat realisasi dari siswa-siswi. Karena dulu ketika saya masih menjadi siswa, saya juga berharap ya kurang lebih sama seperti mereka teman-teman. Perlu digarisbawahi bahwa harapan-harapan mereka tentunya sangat relevan, sangat berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru teman-teman. Kompetensi-kompetensi tersebut tentunya ada aturannya, yaitu tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007. Kompetensi-kompetensi tersebut yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakter dari peserta didik dari aspek moral, spiritual, fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektual teman-teman. Guru memang harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dan guru harus mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dialami peserta didik. Ya pantas, maksudnya memang guru harus begitu ya teman-teman, harus bisa mengetahui potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, mengetahui apa sih kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didiknya saat pembelajarannya gitu. Jadi guru bisa memberikan solusi, guru bisa memecahkan masalah tersebut. Namun ketika guru tidak bisa tidak mengetahui potensi maupun mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik, maka guru akan mengalami jalan buntu gitu, kayak maksudnya guru hanya sebatas memberikan materi namun tidak akan sampai secara keseluruhan gitu. Jadi ya sia-sia gitu teman-teman. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwanya ketika guru sudah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, namun ketika guru tidak bisa mengetahui apa sih kesulitan yang dialami peserta didik, potensi apa yang dimiliki peserta didik, maka kayak sia-sia gitu teman-teman.
Kemudian menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajarannya. Seperti yang ada di harapan dari peserta didik tadi, salah satunya yaitu guru memang harus melek teknologi, bahwasanya ketika guru melek teknologi maka segala sesuatu yang akan diberikan menjadi mudah, seperti yang terjadi saat ini di masa pandemi seperti ini teman-teman. Ketika guru tidak bisa mengetahui teknologi, tidak melek teknologi, maka guru akan kesusahan teman-teman. Guru tidak akan bisa memberikan ilmunya, memberikan bimbingannya di masa pandemi seperti ini, karena mau tidak mau pada masa pandemi seperti ini kita memang harus belajar, namun di antara guru dan peserta didik itu berada di masing-masing tempat sendiri, tidak bisa dipertemukan. Jadi salah satu jalan keluarnya yaitu dari teknologi ini teman-teman, teknologi yang bisa mempertemukan kita antara guru dan peserta didik. Kemudian berkomunikasi secara efektif maksudnya empatik dan santun dengan peserta didik. Nah, komunikasi sendiri di sini yaitu memang sangat penting. Memang sebagai guru, komunikasi adalah nomor satu. Bagaimana kita bisa memberikan apa yang ingin kita sampaikan. Ketika kita tidak berkomunikasi, maka apa yang ingin kita sampaikan, bimbingan kita itu tidak akan bisa tersampaikan dengan baik teman-teman. Kemudian kompetensi yang selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yaitu guru harus bisa menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat, daerah asal, dan gender. Ya memang fungsi guru yaitu ya harus bisa menghargai satu sama lain, tidak membedakan satu sama lain, biar ya kita disamaratakan itu teman-teman. Jangan dibeda-bedakan ketika kita sebagai guru membeda-bedakan antara murid satu dengan murid yang lain, maupun dari dilihat dari suku maupun adat, ya itu tidak baik teman-teman. Akan timbul rasa cemburu sosial ketika kita membeda-bedakan teman-teman. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, tadi emang sudah ada juga di kompetensi pedagogi bahwasanya komunikasi di sini memang sangat penting teman-teman. Guru memang harus bisa menguasai teknik ini, teknik komunikasi yang baik, yang efektif, supaya bisa apa yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan itu ya. Komunikasi ini tidak hanya dengan peserta didik saja, namun dengan sesama pendidik, sesama tenaga kependidikan, dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional, yaitu menguasai materi, struktural, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar MAPAL yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu sekreatif mungkin. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Nah, mungkin itu ya teman-teman, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Memang di sini harus digarisbawahi. Memang guru harus bisa menguasai dari 3 kompetensi tersebut, biar guru bisa menjadi bisa menjadi guru yang hebat, guru yang profesional. Biar apa yang ingin kita sampaikan ke peserta didik, ingin kita bimbingan kepada peserta didik itu bisa menjadi baik, menjadi efektif teman-teman. Semoga guru-guru kita, guru-guru masa depan bisa menguasai kompetensi itu semua, kompetensi yang sudah diatur oleh pemerintah dan menjadi harapan dari peserta didik serta masyarakat.
supaya bisa menjadi guru yang mempunyai kualitas tinggi. Ketika kita mempunyai guru dengan kualitas tinggi, maka peserta didik kita, anak-anak kita, anak-anak harapan bangsa kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang baik, pribadi yang top lah pokoknya, karena diberikan pendidikan dan bimbingan yang bagus oleh guru-guru yang mempunyai kualitas tinggi, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai guru masa depan ini. Semoga kita semua calon-calon guru di sini semoga bisa menjadi guru yang menjadi harapan-harapan dari peserta didik, anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita bisa nyaman belajar dengan kita ketika kita tidak datang ke kelas, diri kita dirindukan ketika kita ada di kelas, diri kita sangat dihormati, disegani, dan asik di kelas gitu, teman-teman. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.